Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi kita dalam acara Tanya Pak Kerja pada diskusi mingguan rutin teman dari Departemen Opjin FK UNER bekerja sama dengan Togi dan IDI Surabaya dan hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber dan juga moderator. Yang pertama Dr. Wita Saraswati, spesialis Opjin spesialis onkoginekologi selaku moderator pada hari ini dan juga dua narasumber kita yang sangat kompeten tentunya yaitu Dr. Hari Nugroho, spesialis Opjin, subspesialis onkoginekologi dan juga Dr. Firama Robi, Ina Prasta, spesialis Opjin, subspesialis onkoginekologi. Dan pada minggu kali ini, topiknya insya Allah sangat menarik juga, yaitu bagaimana mungkin prediktor ya, awalnya adanya keganasan pada suatu tumor ovarium. Mungkin ini juga sangat applicable sekali dalam layanan sehari-hari. Dan jangan lupa kami berlaku pada seluruh peserta untuk bisa mengakses layanan pendidikan sehat hari ini maksimal pukul 12 malam untuk mendapatkan SKP dari Kemenkes dan juga bisa memanfaatkan sesi atau momen 1 jam ke depan untuk nantinya bisa dievaluasi atau dijawab oleh kedua narasumber dan moderator. Dan mohon maaf pada kesempatan kali ini Ketua Departemen Dr. Brahmana berhalangan hadir sehingga mungkin nanti kita bisa langsung memanfaatkan sesi 1 jam ke depan untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan. Mungkin nanti biasanya akan ada paparan materi singkat dari kedua narasumber. Untuk singkat waktu, kami silakan pada Dr. Wita selaku moderator untuk bisa memandu diskusi. Monggo, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat semuanya. Suara saya jelas ya, Dokter Seto, Dokter Birama, Dokter Hari. Jelas sekali, Dok. Baik, hari ini topik yang menarik buat saya, seperti yang biasanya kita bahas dalam tas. Kita pilih topik-topik yang viral gitu ya, dan terus viral. Ini masalah prediksi, estimasi dari keganasan suatu tumor ovarium. Kita ada dua narasumber di sini, ada Dokter Hari Nugroho, ada Dokter Kita tunggu sebentar, sepertinya yang Dr. Wita. estimasi Oke. suatu keganasan pada tumor ovarium. Kita dulu zaman kita kalau dulu ada RMI ya, Dokter Hari, Dokter Birama. Nah, apakah masih relevan RMI itu gitu ya? Itu masih ada beberapa tempat yang pakai RMI gitu ya. Jadi berdasarkan RMI ada pakai faktor skor USG, kemudian status menopause dan CA125. Tentu banyak tools lainnya yang akan kita diskusikan bersama pagi ini. Kita tahu bahwa sensitivitas dari RMI itu juga nggak bagus-bagus banget, spesifikitasnya juga nggak bagus-bagus juga gitu ya. Sensitivitasnya cuma sekitar 53%, sementara spesifitasnya juga sekitar 66%. Nanti mungkin lebih detail Dokter Hari dan Dokter Birama. Oke, kita sebelum diskusi gitu ya, supaya terarah diskusi kita hari ini, mungkin Dokter Hari dan Dokter Birama akan menampilkan materi dulu. Dokter Hari dulu ya, kemudian Dokter Birama gitu ya. Ya, dok, siap. Ya, silakan. Baik, izin duluan Dokter Birama. Baik, terima kasih Dokter Seto waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bicara tentang estimasi malignansi suatu tumor ovarium. Jadi ini buat mancing diskusi aja, semoga nggak terlalu menguliai. Jadi kita tahu, kita nggak ngomong tumor ovarium aja ya, kita harusnya ngomongnya tumor adnexa ya. Jadi adnexa itu bisa masa di ovarium, tuba falopi atau jaringan ikat sekitarnya. Ya, jadi kita tidak mengesampingkan adanya kemungkinan paratubal dan sebagainya. Dan ini masalah ginekologi yang umum ya. Jadi ini kenapa masih umum karena banyak ditemukan ya pada wanita dari segala usia dan penyebabnya banyak juga. Seberapa sering sih? Kalau premenopause itu 8 sampai 35% dari kasus-kasus yang datang dan postmenopause 3 sampai 17%. Jadi saking seringnya ini mungkin kita perlu membahas. Oke, jadi kalau dilihat ini dari data yang dikumpulkan dari IOTA. IOTA itu International Ovarian Tumor Analysis by far. Sementara ini adalah grup orang-orang yang meneliti ovarian tumor atau adnexal tumor terbesar di dunia. Jadi ini dikumpulkan dari sekitar 5.000 pasien di berbagai center di Eropa ya, sayangnya ya, belum ada yang di Indonesia. Nanti bikin ovarian tumor analisis di Indonesia ya boleh juga ya.
Kalau di sana itu ternyata itu dari 5.000 itu yang 65% itu Cina, yang 34% ganas. Ya. Ini di semuanya. Tapi kalau di onkologi center, nah ini agak lucu juga ya. Ternyata 57% Cina, 43% ganas. Jadi bahkan di onkologi center, ovarian tumor yang datang itu hanya 9% lebih tinggi kemungkinan malignansinya dibanding yang non-onkologi center. Jadi apakah ovarian tumornya itu pasti jinak? Belum tentu, pasti ganas? Belum tentu. Ini yang perlu kita diskusikan di sini lebih dalam. Ya. Dari sebaran sekitar 60-50% ganas jinak tadi, berarti kita perlu untuk menentukan apakah jinak atau ganas. Ini saya kasih hampir pasti dalam tanda kurung sama kemungkinan ganas ini karena kalau ngomong pasti jinak, pasti ganas harus PA. Dan kita evaluasinya kan non PA dulu sebelumnya. Jadi ada 3 tujuan evaluasinya, menentukan hampir pasti jinak, menentukan kemungkinan ganas, atau menentukan ini kondisi emergency, ambil ektopik dan sebagainya yang membutuhkan operasi emergensinya. Jadi nanti pola pikir kita kalau ada tumor adnexa, satu, setelah kita melakukan pemeriksaan, oh ini ternyata tumor adnexa yang normal. Berarti kita harus kontrol bila ada keluhan atau secara berkala. Karena masih ingat dulu ya, mungkin selama BDS ya, biomeli Prof. Samsul, operasi histektomi, kista ovarium 2 cm, ya, ini jangan sampai ya, berarti itu kan folikel aja dioperasi, jangan sampai dilakukan. Itu normal bisa kontrol atau eh, bila ada keluhan aja. Kalau kemungkinan besar jinak, nah apakah kalau kemungkinan besar jinak pun pasti harus operasi? Kan belum tentu juga, bisa medikamentosa. Bisa juga kemungkinan operasi. Kemungkinan operasi pun ada 2. Mungkin operasinya yang simpel, kista ovarium simpel ukurannya 15 cm. Ya, mau nggak mau harus operasi. Tapi ternyata nggak ada perlekatan dan sebagainya, berarti operasinya ini simpel. Dan ada juga kemungkinan operasi kompleks walaupun dia jinak. Nah, kalau simpel ya mungkin bisa dilakukan operasi sendiri atau di center-center yang tidak terlalu, misalnya rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C. Dan juga ada kemungkinan operasi kompleks, ini perlu dilakukan operasi multidisiplin atau bila tidak memungkinkan bisa dirujuk. Sama kemungkinan besar ganas dirujuk ke ginekologi onkologi. Ya, kenapa kok dirujuk ke ginekologi ya? Jadi dari 6 penelitian besar-besar ini dikatakan bahwa penentuan stadium dan sitoreduksi itu lebih unggul kalau dilakukan oleh ahli onkologi ginekologi. Nah, kalau stadiumnya lebih unggul, sitoreduksinya lebih baik, maka harapan hidup dan luarannya juga akan lebih baik. Ya, jadi kita nggak ada minat untuk nambah kerjaan sebetulnya ya, Dr. Wita ya. Kalau bisa jangan banyak-banyak kerjaannya, ya, tapi yang spesifik gitu ya. Jadi niat kita cuma ke pasien seperti ini supaya harapan hidup dan outputnya eh, lebih baik. Sehingga kita perlu untuk menilai risiko keganasannya. Cara yang paling sederhana ya, dari tahun 1900-an sudah ada anamnesa, pemeriksaan fisik, terus dari tahun 70-an ada USG, dari tahun 83 ada Mas et al. Menemukan tumor marker CA125. Ini sederhana gitu ya. Ini Dokter Hari udah tanya ya, apakah ada yang relevan mulai zaman apa hari sekarang ya. Jadi dari pemeriksaan ini saja ternyata itu tidak 100% akurat dengan ya. Akhirnya diciptakan algoritma, enggak cuman sosial media pakai algoritma ya. Menentukan sebuah malignansi sekarang pakai algoritma multimodalitas. Yang pertama mulai ini Jacobs ya, RMI tahun 1990. Jadi saya SD itu dokter ya. Sudah ada dari A125 dan LSD pakai RMI. Masih relevan nggak? Ya nanti kita diskusikan angkanya. Terus lebih canggih lagi, nggak usah pakai USG. CA125 sama HE4. Terus yang tadi yang ditanya dokter Arya ya, IOTA score ini mulai tahun 2010-an itu mulai ada grup tadi bikin
Ada yang paling simpel adalah simple rules, USD, LR1, LR2, yang LR1 pakai CA125, LR2 nggak pakai, sama yang terakhir ini yang paling ujungnya adalah Adnex Index, USG dan atau CA125. Bisa pakai CA125, bisa tidak pakai CA125. Apa keuntungannya? Ini tadi kita recall sedikit, RMI hanya melihat jumlah CA125 dikalikan scoring uh, ultrasound, satu kalau skornya satu, tiga untuk skor yang curiga ganas, dan M menopausan. Nah, ini di Indonesia ini jadi masalah banyak ya. Karena CA125-nya ini di sini tuh tinggi-tinggi. Endometriosis yang cuman dikasih anti nyeri ya, kan endometriosisnya terus pasti CA125-nya naik. Angka TB yang tinggi, CA125-nya naik. Radang panggul yang tinggi, CA125-nya naik. Akhirnya semua RMA ini di atas 200 nanti jadinya. Ini di RCUG masih dibilang 78 dan 87. Bagaimana data di Sutomo? Ini sayangnya di Sutomo ya, rujukan akhir gitu ya. Ini saya kumpulkan data, waktu itu ada 32 kasus ya. Ternyata sensitivitasnya cuma 62% dan spesifisitasnya hancur lebur ya, 31,3%. Jadi nilai prediksi positifnya di bawah 50%, nilai prediksi negatifnya di bawah 50% juga. Dengan akurasi diagnostik di bawah 50%. Nah, kalau punya alat diagnostik, angka diagnostiknya kurang dari 50%, berarti kalau kita pakai koin aja sambil ngomong bismillah gitu ya, itu lebih tinggi. Karena koin itu nilainya 50% benar, 50% salah. Jadi akhirnya sudah tidak dipakai secara relevan lagi di rumah sakit Dr. Sutomo. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa kita pakai? Ini ya, kalau paling simple, paling murah, ini RMI, ini nilainya lebih kurang dari 50%. Jadi lebih akurat pakai koin tadi ya. Ini adalah referensi 50%, IOTA LR2 ini lebih tinggi. Kenapa saya pakai LR2 waktu itu? Karena murah meriah. IOTA LR2 tidak perlu pakai CA125. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak kita ngecek tanpa CA125 biar pasiennya nggak keluar biaya yang nggak ditanggung sama BPJS, tapi akurasinya meningkat. Mungkin pakai IOTA LR2. Kalau ribet, IOTA LR2 cukup ribet. Lebih simpel lagi adalah IOTA Simple Rules. Cuman 5 fitur jinak, 5 fitur ganas. Kalau ada salah satu fitur tersebut berarti dianggap jinak, kalau ada salah satu fitur ganas dianggap ganas. Yang jadi masalah kalau ada fitur jinak dan ganas jadinya inkonklusif. Akhirnya diciptakan IOTA LR1 sama IOTA LR2 tadi. Paling simpel IOTA LR2 tidak perlu pakai CA125. Nah, ini kembali lagi. Sayangnya, ini saya agak kecewa sama grup IOTA ini, semakin ke sini semakin komersil. Jadi semua aplikasinya yang for free di take down. Sehingga kita harus ngatur algoritma. Algoritmanya pakai ini, P sama dengan 1/1 plus eksponensial pangkat min Z. Dengan min Z-nya adalah seperti ini. Dengan variabelnya seperti ini. Nah, kalau ada aplikasinya bisa di install, tapi sayangnya aplikasinya sudah di take down. Jadi sama dia sudah tidak legally dibagikan. Saya punya aplikasinya, tapi saya rasa itu dulu dia jualannya dulu, akadnya saya beli untuk saya sendiri, jadi saya nggak boleh nyebarkan. Terus gimana? Kalau di atas 10% dianggap ganas, kurang dari 10% kemungkinannya jinak. Nah, terus gimana? Ini ribet menghitungnya seperti ini. Baik, ada alternatif terakhir, yaitu IOTA Adnex model. IOTA Adnex model ini ada masih di online. Nanti linknya di bawah. Evidensio ini bisa dimasukkan, ada umur, onkologi center, yes apa no, dan sebagainya. Nah, ini nanti dia akan keluar persentase kemungkinan ganas maupun jinak. Ini paling simpel. Kalau mau mendalami lebih lanjut, bisa masuk IOTA Group ya. Nanti bisa ini ikut online course-nya, bisa jadi certified. Bayarnya nggak mahal kok ya. Ini saya sendiri waktu itu iseng-iseng nyoba ngambil online course-nya,
sertifikatnya. Jadi bisa nanti masuk aja ke sana. Baik, itu dulu dokter sebagai pemancing diskusi. Terima kasih. Oke, menarik. Kita lanjutkan sebelum diskusi ya ke Dokter Biram. Silakan Dokter Biram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saudara, warahmatullahi wabarakatuh. saudari, seluruh eh, para senior rekan sejawat, izin saya share screen. Apa sudah kelihatan, Dok? Slide saya. Iya, sudah, tapi belum Jadi, ya. ya, Sudah oke, slideshow belum, belum ini? belum, Dok. Jadi, Belum ya? saya menambahkan, bukan menambahkan ya, hampir sama apa yang disampaikan oleh Dokter Hari. Jadi, mungkin kita mulai dari pertanyaan klinis. Ya, saya coba mulai dari sana saja. Misalnya ada seorang perempuan 52 tahun, kemudian datang dengan massa adneksa 8 cm, teksturnya padat kistik, multilokuler, ini kan kita bisa USG ya. Dan ya ternyata bisa juga periksa CA125 gitu, 180. Nah, pertanyaannya, apakah dokter yang menerima ini dalam konteksnya tadi misalnya SPG umum akan mengoperasinya sendiri atau akan merujuk ke ginekologi onkologi. Jadi tentu saja jawaban yang tepat itu harus berlandaskan evidence base yang kuat yang tadi telah disampaikan ke Dokter Hari. Jadi saya ini hanya 9 slide membahas bagaimana scoring sistem yang sudah tervalidasi ini dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini secara sistematis. Tentunya berbasis bukti dan konsisten. Jadi sebelum kita membahas toolsnya tadi yang telah disampaikan Dokter Hari, saya hanya tambah-tambahan sedikit. Mengapa pertanyaan ini penting? Jadi sebetulnya kembali lagi di awal tadi Dokter Hari sudah sebutkan, saya coba melihat dari sisi yang berbeda. Jadi data itu menunjukkan bahwa 65% kanker ovarium yang jenis epitelial itu didiagnosis pada stadium 3 atau stadium 4 atau alias stadium lanjut, di mana angka kesembuhannya hanya 18%. Sebaliknya, bila terdeteksi pada stadium awal atau stadium 1, probabilitas sembuhnya mencapai 88%. Jadi yang lebih kritis juga ternyata dari systematic review menunjukkan bahwa pasien dengan advanced ovarian cancer, ini yang pentingnya dioperasi oleh ginekologi onkologi, itu ternyata memiliki median survival yang lebih baik 6 hingga 9 bulan. Artinya apa? Artinya keputusan siapa yang mengoperasi, tentu saja operasi yang pertama itu memiliki dampak langsung terhadap outcome pasien. Dan keputusan itu harus diambil sebelum operasi dimulai. Disinilah estimasi malignansi praoperatif itu menjadi kritis dan menjadi topik tanya apa saja pada kesempatan kali ini. Lalu toolsnya apa yang kita miliki untuk membuat estimasi ini? Tadi Dr. Hari sudah menyebutkan sangat lengkap. Saya coba mengulang sedikit-sedikit ya. Jadi saya yang pertama saya kelompokkan jadi 4. Jadi yang pertama tentu saja tadi Dr. Hari sudah menyebutkan. Jadi selama beberapa dekade terakhir ada 4 pendekatan utama yang telah dikembangkan, divalidasi secara luas. Sebetulnya banyak sekali, cuman saya sengaja mengambil 4 karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah Risk of Malignancy Index atau RMI. RMI ini banyak ya, ada RMI 1, 2, 3, 4, dikembangkan oleh Jacobs tadi tahun 90. Ini salah satu tools tertua. Ini kombinasi sederhana antara skor USG, status menopause, dan kadar CA125. Di penelitian Jacobs ini cut-off-nya 200. Dengan sensitivitasnya 8%, spesifitasnya 97%. Ini kalau saya, mohon maaf otoritas saya ini dari penelitiannya Jacobs 90, itu menyebutkan sensitivitas dan spesifitasnya sebesar ini. Tentu saja jumlah sampel yang digunakan belum terlalu banyak. Yang kedua adalah IOTA, Simple Rules. Ini Timmerman tahun 2008. Ini ada 10 aturan sederhana berbasis USG. Morfologi USG ada 5 fitur yang mengarah ke malignansi dan 5 yang mengarah ke benign. Sensitivitasnya 93%, spesifitasnya 90%. Kemudian tadi Dr. Hari juga sudah menyinggung Roma Index tahun 2009 oleh Moore, ini Risk of Malignancy Algorithm. Ini menggabungkan CA125 dengan HI4.
disesuaikan dengan status menopause-nya. Dan keempat adalah IOTA Adnext Model. Ini Van Kalster 2014 memulai dari IOTA Simple Rules yang inkonklusif, itu dilanjutkan ke IOTA Adnext Model. Ini merupakan model prediksi yang komprehensif dengan 9 variabel, 3 klinis dan 6 ultrason dari morfologi ultrason. Ini memiliki AOC sebesar 0,94 yang menunjukkan bahwa kemampuan diskriminasinya ini sangat baik. Artinya probabilitas 94% ini memberikan skor resiko yang lebih tinggi pada tumor ganas yang dibandingkan dengan tumor jinak. Jadi keunggulan Adnext model ini tidak hanya membedakan ini tumor benign atau malignan, tapi juga memberikan estimasi probabilitas untuk 5 kategori. Tadi Dr. Hari di slide terakhir tadi juga menunjukkan ya ada benign, borderline, atau kalau sudah kanker invasi stadium berapa, bahkan metastasis bagaimana, itu sudah keluar nilai probabilitasnya. Kita bahas singkat satu persatu. RMI ini memiliki kelebihan utama sederhana, bisa dihitung tanpa aplikasi khusus. Tadi kalau yang IOTA dan sebagainya itu kan perhitungannya sangat sulit ya, jadi sehingga harus menggunakan suatu aplikasi atau membuka suatu web base. Kalau RMI ini komponennya 3, U ada skor USG, 1 poin untuk setiap fitur, sistem multilokuler, komponen solid, apakah dipapan metastasis, asites, apakah masa bilateral. Jika total 0 berarti nilai U-nya 0. Jika ada 1, tapi kalau 2 atau lebih nilai U-nya 3. Kemudian menopause, bila post menopause ini nilainya 3, kemudian CA125 ini langsung dimasukkan secara langsung untuk diperhitungkan. Bila hasil RMI-nya kurang dari 200, resiko keganasannya rendah. Ini disebutkan dari penelitian Jacobs ini memiliki 0,15 kali dibandingkan resiko dasar pada populasi pasien dengan massa pelvis. Sebaliknya, bila RMI-nya lebih dari 200, resiko keganasannya meningkat hingga 42 kali dibanding resiko dasar dari populasi yang digunakan pada penelitian ini. Sehingga inilah yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan rujukan ke ginekologi onkologi. Dari sinilah RMI dengan cut-off 200 ini memberikan sensitivitas 85 dan spesifitasnya 97%. Kemudian dari yang berbasis USG kita coba yang lebih detail, itu IOTA Simple Rules. Jadi bila RMI adalah pendekatan berbasis kalkulasi numerik, sedangkan IOTA Simple Rules ini menawarkan pendekatan yang lebih morfologis. Ini berbasis karakteristik USG secara langsung. Ada 10 aturan, 5 fitur yang mengarah ke malignancy disebut M rules, dan 5 fitur yang mengarah ke benign disebut B rules. Dari sisi malignancy ada massa solid irregular, asites, ada 4 atau lebih papillary projection, massa multilokuler, solid irregular, diameter minimal 10 cm, vaskularisasi dari color Doppler dan sebagainya. Jika interpretasinya hanya ada fitur M, maka klasifikasi sebagai malignan. Jika hanya ada fitur B, maka benign. Jika ada keduanya atau justru tidak ada satupun, maka inkonklusif dan perlu evaluasi lebih lanjut. Jadi dari studi ini, sensitivitas IOTA Simple Rules ini 93 hingga 95% dan spesifitasnya 90 hingga 91%. Tapi harus diingat, di penelitian itu disebutkan, rules ini hanya applicable pada sekitar 76% tumor. Seperempatnya justru jatuh pada kategori inkonklusif. Kemudian bila kita sudah dari morfologi USG, bagaimana dengan tumor marker? Ada yang kita sebut Roma Index ya. Jadi ini penggunaan CA125 dan HE4 disesuaikan dengan status menopause-nya. Ini sebagai komplement khususnya di tempat di mana pemeriksaan USG komprehensif tidak tersedia, atau ketika pada penelitian ini disebutkan ketika CA125 tidak cukup informatif berdiri sendiri. Jadi Roma ini menggabungkan dua biomarker CA125 dan HE4, Human Epididymis Protein 4. Keduanya dimasukkan ke dalam algoritma logistik yang berbeda tergantung apakah pasien ini menopause atau tidak. Cut off untuk high risk untuk yang premenopause 13,1% dan untuk postmenopause 27,7%.
Pada penelitian ini divalidasi 530 pasien dengan tumor pelvis. Ternyata Roma ini berhasil mengklasifikasikan dengan benar 92% postmenopause yang risiko tinggi dan 76% pasien yang premenopause. Kenapa HI4 ini penting? Ternyata CA125 tidak selalu meningkat pada semua histologi. Tadi Dr. Hari menyebutkan karakteristik masyarakat di negara kita ada TB, ada endometriosis, sehingga CA125 itu tinggi-tinggi kan, seperti itu ya. Sedangkan Roma ini justru pada konteks yang sebaliknya, karena CA125 tidak selalu meningkat pada semua histologi. Contohnya apa? Misalnya pada mucinus atau clear cell carcinoma, ternyata CA125 bisa saja tidak tinggi meskipun itu suatu keganasan. Sehingga HI4 ini bisa mendeteksi kasus di mana CA125 masih normal. Tapi perlu dicatat bahwa Roma ini tidak menggantikan USG. Ini adalah biomarker komplement atau penunjang atau pengganti yang bukan menggantikan evaluasi morfologi tumor dari pemeriksaan USG. Kemudian bagaimana kasus pada kasus-kasus yang inkonklusif pada iota simple rules yang sebelumnya. Jadi untuk seluruh kasus yang membutuhkan probabilitas numerik yang lebih spesifik, muncullah Adnex model. Tadi sudah disinggung sama Dr. Hari, Adnex ini merupakan salah satu model paling komprehensif untuk evaluasi praoperatif masa Adnexa. Ada 9 variabel, 3 klinis, usia CA125, kemudian tipe fasilitas tempat kesehatannya, apakah pusat onkologi atau non-onkologi, dan 6 parameter ultrasound. Yang membedakan Adnex model dari lainnya adalah outputnya yang bersifat probabilistik dan multidimensi. Jadi ini tidak hanya mengklasifikasikan apakah ini benign atau malignan, tetapi memberikan probabilitas numerik untuk 5 kategori. Ada benign, borderline, kemudian kanker invasi stadium 1, stadium 2 hingga 4, hingga metastasis sekunder. Kemudian dari sisi penelitian sendiri, model ini sudah divalidasi hampir 6.000 pasien, tadi sudah ditampilkan Dr. Hari, 24 center, 10 negara, dengan AUC yang sangat tinggi. Bahkan AUC untuk membedakan benign dan stadium 2 hingga 4 itu hampir sempurna ya, 0,99. Masalahnya model ini tersedia secara luas, tapi menggunakan aplikasi smartphone atau menggunakan website dari IOTA itu sendiri. Jadi apakah dulu masih gratis ya, apa sekarang berbayar atau tidak, harus dicek kembali. Sehingga dari presentasi saya ada 4 tools itu, mulai RMI, Simple Rules, Roma, dan Adnex model. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengintegrasikan semuanya dalam praktek klinis sehari-hari? Ya, ini yang paling penting. Saya coba meresumekan ya, algoritmanya seperti apa, siapa operasi, siapa yang dirujuk. Jadi misalnya ada adnexal mesh, kita mungkin kalau memang iota simple rules itu kan hanya morfologi USG. Kalau kecuali USG kita tidak bisa Doppler ya, selama bisa Doppler mungkin bisa dikerjakan seluruh itemnya. Jika memang hanya tampilan fitur B, maka dia benign, bisa ekspektatif atau dikerjakan SPOG. Namun bila ternyata fitur M yang muncul, maka rujuk ke konsultan onkologi. Tadi disebutkan ternyata bila hasilnya inkonklusif, di mana terjadi pada penelitian itu terjadi pada 24% kasus. Inilah mungkin peran RMI atau Adnex itu muncul. Kita bisa hitung RMI di pasien-pasien yang inkonklusif ini. Bila dia resikonya, dengan tentu saja kalau RMI kita tambah CA125 ya. Bila di bawah 200 atau resiko rendah, maka SPOG dapat operasi mandiri. Bila lebih dari 200 resiko tinggi, maka rujuk di konsultan onkologi. Ini menjadi pilihan terbaik. Atau bila memang ada Adnex, akses untuk metode Adnex, maka memberikan probabilitas numerik yang lebih rinci untuk membantu keputusan ini. Kemudian satu tambahan untuk Roma Index ini menggabungkan CA125 dan HI4. Ini dapat menjadi komplement pada tahap ini. Misalnya pada kasus CA125 yang tidak meningkat atau kita mencurigai histologi non-serus, misalnya clear cell atau mucinus. Kemudian berikutnya yang perlu kita ingat,
pasien dengan advanced ovarian cancer yang dioperasi oleh ginekologi onkologi itu ternyata survivalnya lebih baik 6 hingga 9 bulan. Sehingga ini tuh bukan berarti seperti yang Dr. Hari sampaikan tadi cari-cari pasien di pusat atau tersier, bukan ya, karena kalau dengan fasilitas yang memadai maka survivalnya itu ternyata lebih baik, bermakna 6 hingga 9 bulan. Oleh karena itu keputusan klinis rujukan ini penting, harus diputuskan sebelum dilakukan operasi yang pertama. Slide terakhir dari saya ingin merangkum 5 poin. Pertama, estimasi malignansi praoperatif ini bukan opsional, ini menentukan siapa yang operasi dan di mana. Pentingnya di sana. Kedua, RMI adalah tools yang sederhana, cepat, dan valid. Salah satu tools yang tertua. Ketiga, IOTA Simple Rules itu memberikan klasifikasi berbasis morfologi USG yang terstruktur. Ada 2 fitur di sana, fitur B sama fitur M. Keempat, AdNext ini memberikan probabilitas numerik yang paling komprehensif. Dan kelima, Roma Index itu melengkapi evaluasi biomarker, terutama bila CA125 tidak cukup informatif pada beberapa kasus. Jadi gunakan tools ini sebagai clinical judgment, sebagai fondasi untuk membuat keputusan kita lebih konsisten, lebih terukur, dan tentu saja lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bila kita kembali ke pertanyaan awal saya di slide pertama, apa jawaban yang tepat untuk pasien 52 tahun tadi? Jadi sudah jelas ya, jadi perempuan 52 tahun, postmenopause, masa padat kistik 8 cm, CA125 180, bila kita asumsikan skor USG-nya minimal 2, ada masa padat multilokuler, kemudian kemungkinan besar minimal 2 atau lebih, maka nilai U-nya 3, nilai M-nya menopause 3, dikali CA125 180. Jadi totalnya 1.600 lebih. Jadi jauh di atas threshold. Jadi yang tepat ya dirujuk ke ginekologi onkologi. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik karena memang masih banyak tools yang bisa kita gunakan sebenarnya ya. Oke, ada pertanyaan dari Dr. Indi Suryadi. Soalnya banyak pertanyaannya mungkin satu-satu ya, dipredeli satu-satu ya, soalnya pertanyaannya banyak dan satu dengan yang lain kadang-kadang tidak saya baca ini nggak berkaitan langsung. Selama ini saya screening hanya menggunakan USG seperti adanya septa, bagian padat, tebal dinding, vaskularisasi, asites. Kira-kira spesifitas dan sensitivitasnya bagaimana? Apakah cukup? Silakan, Dokter Hari atau Dokter Birama dulu, mau silakan, langsung aja diskusi kita. Baik. Jadi, nah ini ya, yang susah itu kalau menginterpretasikan satu-satu. Karena itu ahli statistik menemukan namanya multivariate analysis gitu ya. Seberapa besar impact-nya, kalau lihat tadi data yang saya share hasil logistik regression untuk impact per faktor, misalnya ASITES 2 poin. Kayak apa ya, mungkin dalam bidang obstetri yang disimplifikasi sama Prof. Dr. Pujiroyati ya, Pujiroyati scoring system, ada skor 4, itu kan dari multivariate analysis. Jadi apakah ASITES saja meningkatkan risk of cancer? Apakah CA125 meningkatkan risk of cancer? Enggak, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dokter ini tanyanya adanya septa, bagian padat, tebal dindingnya, spesifis sensitivitasnya bagaimana? Apakah sudah cukup? Nah, kembali lagi dokter Indi saya usulkan data tersebut karena dokter Indi sudah expert untuk melihat tersebut plus dan minus ada atau tidaknya, itu dimasukkan dalam algoritma. Dari algoritma tersebut baru bisa melihat spesifisitas dan sensitivitas. Alat itu saja, tahu septa saja, itu tidak bisa saya ngomong sama speknya. Tahu tebal dinding saja nggak bisa cukup. Dan ternyata yang dulu bermakna tebal dinding, ternyata dari algoritma multivariate analysis itu tidak bermakna. Jadi tidak boleh pakai lagi. Jadi multivariate yang dipilih dalam ATEX index, LR1, LR2 itu adalah kumpulan dari 50 atau 60 parameter yang dilakukan multivariate analysis oleh orang-orang di IOTA. Dan hanya 8 poin atau berapa poin tergantung alat ukurnya itu yang secara multivariate analysis bermakna. Itu ya.
Terus kalau kista fungsional batasannya berapa? Eh, Ukuran bukan satu-satunya batasan. Oh, 3 cm. Bukan. Berarti kalau 3,5 tak operasi, 2,5 nggak tak operasi. Ukuran bukan satu-satunya eh, batas untuk melakukan operasi, tapi kayak konsistensi, kemudian mobilitas, anamnesa, keluhannya bagaimana. Jadi belum tentu ukuran saja dokter Mita. Jadi cukup kompleks saya jawabnya. Ya. Mungkin dokter tidak tambah. Ya, ya, ya. Tunggu, mungkin Dokter Bira mau menambahkan untuk poin yang pertama Ya, dulu ya. Apakah cukup dengan rasanya yang di screening oleh Dokter Indi ini cukup anu ya, ada septa, bagian padat, tebal dinding, itu dimasukkan aja di dalam tabel algoritma itu aja keluarnya berapa sensitivitas dan spesifisitasnya kan gitu ya. Kalau satu-satu faktor aja nggak bisa. Mau Dokter Bira mungkin. ya, baik. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan Dokter Indi itu saya kelompokkan tiga. Yang pertama terkait penilaian USG, yang kedua kista fungsional, yang kedua, yang ketiga Max syndrome ya. Jadi yang pertama saya sangat setuju sama Dokter Hari ya. Jadi sebetulnya ini itu kan tadi praoperatif. Jadi pemeriksaan pre-op itu kan sebetulnya amunisi kita sebelum maju operasi. Semakin banyak tools yang kita gunakan, ya menurut saya semakin banyak, semakin apa ya kita semakin presisi. Tapi ya setuju juga setiap tools memiliki sensitivitas dan spesifitasnya. Saya sendiri sih tidak pernah melihat sensitivitasnya berapa sih ini, spesifitasnya berapa. Tapi yang harus diingat, tools ini tidak cukup berdiri sendiri tanpa apa ya, tanpa model resiko yang kita gunakan. Jadi nggak bisa cuma ASI tes saja, solid aja, atau apa nah, oh ini multilokuler. Tapi ya harus dimasukkan ke suatu model yang sudah divalidasi oleh penelitian-penelitian yang dilakukannya. Misalnya IOTA sama ATNEX sama RMI itu kan model yang digunakan dan sudah tervalidasi dan sudah diakui. Jadi menurut saya ya memang tidak bisa kalau cuma satu-satu. Jadi dimasukkan saja dari situ pun kita akan bisa tahu. Bahkan yang sudah memiliki suatu model itu kan juga nggak 100% benar juga, apalagi kita tidak memasukkannya. Jadi saya sangat setuju ya harus dimasukkan ke dalam model yang sudah ada. Itu dok. Itu yang terkait yang nomor satu. Kemudian yang kista fungsional, saya juga setuju sama Dokter Hari. Jadi pengambilan keputusan tentu saja nggak bisa sekedar ukuran, dioperasi atau tidak. Yang pertama ini persisten atau tidak, kan itu aja. Jangan-jangan bulan depan hilang, 3 bulan lagi hilang. Simptomatik atau enggak, ada keluarnya atau enggak pasiennya. Sulit punya anak, nyeri, dan sebagainya. Jadi apa tidak hanya dari ukurannya berapa, tapi kita harus saya yakin sebagai dokter kan harus pemeriksaannya holistik. Kemudian yang ketiga terkait Max syndrome ini, kalau betul Max syndrome maka tumor jinak, ada triasnya ya, ada fibroma, asites, sama effusi pleura, dan tentu saja dia bukan keganasan, dia akan membaik setelah operasi, terapi definitifnya ya pengangkatan tumor. Itu Dokter Wita. Iya, iya, ya. Tentang memang tentang pista fungsional itu ya ada yang berdasarkan ukuran aja kemudian melakukan operasi laparoskopi gitu ya. Artinya benar nggak bisa atas indikasi ukuran aja gitu ya. Karakteristik histanya juga terus keluhan-keluhan yang lain itu kita perlu detailkan. Ada beberapa yang simpel katanya kalau 0 sampai 5 itu masih observasi dulu. Artinya tidak perlu tindakan gitu ya. Kemudian evaluasi dari 3 sampai 6 bulan itu hilang-hilang sendiri. Mungkin itu kita bisa jadi pegangan untuk paling tidak observasi dulu lah. Jangan keburu untuk melakukan histektomi apalagi sampai uh, salpingo-ovektomi gitu ya. Itu mungkin ya Dokter Hari, Dokter Biro yang pertama sudah terjawab. Misalnya pertanyaan Dokter Indi, lanjut Dokter Mulyadi. Untuk Dokter Hari ini ya, tumor adnexa curiga ganas mobile. Sedangkan kalau di rumah sakit tipe A itu harus nunggu 4 sampai 6 bulan. Nah, apa yang harus saya kerjakan? Saya sikap rumah sakit tipe A-nya itu bukan rumah sakit Dr. Sutomo ya kayaknya ya. Rumah sakit Dr. Sutomo antriannya cuma sudah 2 minggu kayaknya. Silakan. Ini tidak sabar pasiennya nunggu mau Baik. diapakan gitu ya. Ya, silakan, silakan. Ya, pertanyaan Dokter Mulyadi ini baik sekali ya. Jadi ini antrian di rumah sakit tipe A bukan cuma di Jawa Timur aja ya. Mungkin kita ngomongnya skalanya nasional ya. Di beberapa tempat memang meningkat ya.
Meningkatnya ada beberapa layer beban ya. Beban pertama adalah diagnostik dulu, entah itu tumor marker yang mungkin sama BPJS sekarang nggak bisa langsung periksa 4 ya dokter Wita ini. Butuh beberapa, harus berapa kali Iya, datang gitu iya, ya. Satu, yang kedua adalah imaging, radiodiagnostiknya. Yang ketiga adalah operasinya sendiri. Tapi alhamdulillah ini Poli Unku Sutomo ini bosnya dokter Birama ini ya. Jadi ini sekarang udah ditekan cuman kurang dari 1 bulan ya dokter Birama ya, kalau udah siap operasi ya. Dua Tapi minggu yang dok. iya. belum bisa, oh Oh, 2 minggu 2 minggu malah, sudah bisa. 2 minggu Yang lama itu operasi. biasanya kan antri itunya ya, maksudnya perlu MRI atau CT Yes, scan gitu. yes. Itu antrinya itu biasanya yang bikin lama. Sama tumor marker ya dokter Wita ya. Tuh marker. Sama Ya, kalau perlu konsul-konsul ya. Jadi konsulnya nggak ya, bisa 1 hari lebih, apa? Kok satu poli, apa sih kata-katanya? Nggak bisa satu spesialis ya, 1 hari nggak bisa dua lebih, ya ya gitu-gitulah. dua poli Hmm. yang berbeda ya. Ya, Mungkin jadi dokter itu Hari, oh antriannya. ya silakan. Nah, Ya, dengan segala pertimbangan itu, bagaimana upaya di rumah sakit di bawah tipe A untuk bisa menurunkan antrian itu? Satu, kalau pasiennya tadi ya, kembali ke presentasi saya, kalau misalnya butuh emergency surgery segera, misalnya asites permakna gitu ya, asites permakna perutnya besar banget, nggak karu-karuan. Jangan segera langsung dioperasi, difungsi aja dulu, nggak apa-apa. KU-nya baik, hemodinamik stabil, difungsi dulu, terus jangan lupa hasil fungsinya itu diperiksakan sitologi. Jadi kalau ternyata nanti hasil sitologinya ganas, dari kita periksanya udah advance state, kita nggak akan operasi dulu, kita kemo dulu. Nah, itu yang bisa dilakukan pertama. Yang kedua, ini nggak bisa, ini harus butuh operasi. Let's say terpuntir banget. Ya udah nggak apa-apa, dioperasi aja. Dioperasi, tapi dengan konseling pasiennya, operasi ini belum tentu menyelesaikan semua masalah. Ada kemungkinan harus second surgery. Terus yang ini penting banget ya, habis dioperasi, jangan cuman dioperasi, tapi harus ada sitologi atau lebih baik lagi histologi. Kalau nggak bisa ngambil semua tumornya nggak apa-apa, disampling aja. Kalau lah ini penting juga. Saya ngakalinya biasanya gini, teman-teman, oh histologi di sananya tidak di-approve oleh BPJS untuk apa periksa. Enggak apa-apa, jaringannya dimasukin parafin, preferable yang buffer ya 10% itu, dimasukin botol, pasiennya dirujuk dengan membawa botolnya. Jadi jaringannya dirujuk sekalian, nggak di-approve BPJS-nya di tipe bawahnya, biar nanti periksanya di kita. Kalau udah diperiksa, lebih baik lagi dikirim dengan parafin bloknya. Kalau udah bisa CT scan di sana, nggak bisa operasi, bisa CT scan di sana. CT scan dengan bawa hasil, kok hasil apa? CD, supaya kita review di kita. Jadi raw data, entah itu CD, entah itu biopsi, itu bisa dikirim ke kita. Jadi usul saya, Pak Dr. Mulyadi, tunggunya 4 sampai 6 bulan, pikirkan nomor satu, kalau memang butuh dioperasi, di biopsi, di sitologi, entah itu bentuk histologi ataupun sitologi yang dalam mentah belum diproses atau sudah parafin boleh dok. Terima kasih. Dok. ya. Silakan dokter Birama mungkin ada tambahan komentar. Ya, Jadi ini eh, dokter Hari apa dokter Mulyadi ini bingung pasien ini nggak sabar nih minta langsung dioperasi gitu ya. Padahal seperti dokter Birama ya kita ngantrinya nggak lama ya dokter Birama ya 2 minggu sudah. Asal imagingnya sudah lengkap semua dokter Mulyadi siapkan ya. gitu Ini ya. dok yang mau saya sampaikan. Jadi Ya, maksud saya 2 minggu itu saat pasien itu sudah ready diantrikan operasi. Jadi waktu tunggu 2 minggu. Tapi untuk menuju 2 minggu itu kan ada persiapannya. Ya, misalnya ya pemeriksaan lab dan sebagainya. Sehingga untuk memotong antrian, kalau seandainya dari rumah sakit rujuk sudah lengkap, ada tumor marker dan sebagainya, tentu saja akan semakin cepat pula. Karena setuju yang disampaikan dokter Hari, nggak bisa saat ini pemeriksaan lab sekaligus torak, sekaligus apalah imaging dan sebagainya, nggak bisa, harus ada antriannya. Termasuk kalau kita mau konsul ke poli jantung dan sebagainya itu nggak tahu, kalau nggak salah 1 minggu dok ya. Jadi harus ada perbedaan hari. Hal itulah yang membuat semakin lama. Tapi kalau sudah siap semua masuk di poli preoperatif, waktu tunggunya harusnya 2 minggu sudah bisa naik operasi. Itu dok. iya.
Sebentar, saya lihat tidak ada Q&A lagi. Ya, cuma dua kalau di tempatku ya, benar ya? Iya. Mau mungkin diskusi tambahan. Jadi saya lihat di sini banyak senior juga begitu ya. Karena kadang juga kita menentukan ada yang suka laparoskopi soalnya dokter Hari, dokter Birama. Mungkin perlu lebih detail lagi. Lah, kapan ini boleh laparoskopi gitu ya atau harus laparotomi. Itu kadang-kadang pilihan yang ya kalau kita sih mungkin nggak susah ya. Kalau jadi ganas jangan laparoskopi, udah gitu tak aja gitu ya. Tapi mungkin kalau di daerah gitu ya atau rumah sakitnya ada laparoskopi, kapan lagi pakai laparoskopi gitu ya. Nah, itu mungkin ada simple rules yang bisa dipakai untuk eh, kita legal ya melakukan laparoskopi maupun laparotomi. Silakan, mungkin dari dokter Birama dulu. Silakan dokter Birama. Eh, ya dok, jadi ini point of view-nya onkologi dok ya. Nanti point of view-nya yang lainnya pasti tentu berbeda. Jadi tentu saja sesuai dengan pembahasan kita pada siang ini, tentu saja laparoskopi pada tumor aneksa itu diperbolehkan bila memang resiko keganasannya rendah. Jadi berdasarkan evaluasi tadi klinis, imaging, biomarker atau tools yang kita akan apa yang kita bahas tadi. Sebaliknya, bila terdapat kecurigaan tinggi keganasan, maka pendekatan yang direkomendasikan tentu saja laparotomi dengan prinsip-prinsip onkologi, jadi surgical staging dan sebagainya, termasuk mencegah ruptur dari kistanya, spillage dari eh, apa namanya konten dari tumornya, di mana mencegah penyebaran tumor. Jadi prinsip dasarnya tentu saja apa namanya berbasis estimasi resiko keganasannya. Kombinasinya terserah mulai ultrasound, tumor marker, kalau ada imaging CT scan dan sebagainya, termasuk kondisi klinis. Selama dia indikasi laparoskopi itu resiko rendah, maka ya menurut saya bisa dikerjakan dok. Mungkin dokter Hari yang ahlinya laparoskopi. Silakan dok. Ya, silakan dokter Hari. Iya dok, setuju ya. Jadi kalau saya eh, kapan bisa dilakukan laparoskopi? Kalau satu bukan curiga keganasan. Karena kalau keganasan itu sampai sekarang sih masih dikatakan lebih baik dilakukan laparotomi. Walaupun ada center-center tertentu eh, punya hasil laparoskopi yang comparable, tapi lebih baik kalau N-nya belum baik. Saya pun seorang onkolog, kalau onkologi tetap saya laparoskopi. Kalau jelas jinak, misalnya kista ovarium 15 cm, tapi semua fiturnya jinak ya. Boleh nggak saya laparoskopi? Boleh aja, nggak ada masalah. Dan nanti kalau ternyata masuk kesulitan, ya di laparatomi selesai. Ya kan? Jadi dalam artian kalau kesulitan selama bisa konversi di laparatomi. Kalau di rantai op ternyata melihat, kok banyak masa-masa berdungkul dan sebagainya curiga cancer, konversi. Itu aja dok menurut saya buat simpel. Kalau enggak nanti semuanya di laparatomi ketakutan berlebihan juga. Iya, 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 iya. Jadi tapi mungkin KIE ke pasien lebih detail tentang keterbatasan laparoskopi atau laparotomi gitu ya. Dan juga KIE kemungkinan bahwa mungkin akan dilakukan reopen kalau misalnya laparoskopi ternyata hasilnya kemudian setelah definitif ada CA yang belum terstaging dengan benar gitu ya. Walaupun staging pun bisa pakai laparoskopi bisa gitu ya. Nantinya mungkin ekspertisnya berbeda. Ada satu pertanyaan dari Dr. Irwin Lamtota. Izin bertanya, dok, pernah dapat rujukan dari internis usia 45, klinis asites bahwa rujukan posfungsi asites dengan sel maligna yang positif. Saat di USG ternyata hanya masa kistik unilokuler 3 cm. Fluid collection positif CA125, 250, CT scan dengan kontras masa ginekologi tidak ada. Sering ini kita juga kayak gitu ya. Sering ya. Apa kita tetap inform konsen pasien untuk dirujuk ke gyn onco? Nah, menarik, sering di kita juga sering banget soalnya gitu ya. Silakan, Dokter Birama dulu, silakan. Saya udah, iya, sering kalau kita ya cukup sering ya. eh jadi menurut saya yang pertama
Dokter Irwin menanyakan pasien 45 tahun asites sitologinya sel ganas. Namun USG hanya kista uniloker kecil 3 cm, CT scan tidak menunjukkan masa ginekologi, tapi CA1 dulunya meningkat 150. Yang pertama pasien ini harus dirujuk ke ginekologi onkologi menurut saya. Jadi karena temuan asites dengan sitologi maligna, meskipun belum tentu ini adalah keganasan ginekologi, tapi yang jelas ini ada suatu keganasan interabdominal. Kemungkinan ovarian cancer masih tetap ada, Igreserus atau primary peritoneal carcinoma juga bisa. Atau pada kasus seperti ini ya bisa aja juga yang sering ditemui itu sitologinya nggak konklusif, tapi ternyata pasien TB abdomen misalnya itu ya kasusnya banyak seperti ini. Tapi kalau ini kan asitesnya jelas sel ganas, jadi kemungkinan masih ada kemungkinan ovarian cancer yang high grade serous atau primary peritoneal carcinoma juga ada kemungkinan di sana. Sampai akhirnya nanti terbukti sebaliknya. Jadi 3 cm itu bukan berarti tidak mungkin kanker. Jadi ini tidak menyingkirkan kanker ovarium, tapi ya tetap harus dievaluasi. Seperti itu, Dok. Karena kan sekarang ovarium itu dalam kategorinya masuk tuba dan peritoneal juga masuk dalam kategori yang satu satu klaster dengan ovarium gitu ya. Dokter Hari silakan. Ya, ini sering juga ya dirujuk ya. Bahkan mungkin hampir tiap bulan ada ini ya. Nah, kalau kayak gini saya setuju sama Dokter Wita sama Dokter Fira. Nah, ya, ini kita harus curiga ada CA tuba atau primary peritoneal cancer yang tidak terlihat dari ultrasound atau bahkan CT scan tidak terlihat. Khas peningkatan CA125, terus massa di ginekologinya normal. Kalau seperti ini, apalagi ada sel malignannya ya, saya akan melakukan laparoskopi assessment dulu. Saya laparoskopi assessment, saya lihat semua organ ya, pakai Fagotti sistem bisa. Ana Fagotti itu bikin sistem Fagotti scoring system itu. Kalau ternyata ini ada malignancy mass-nya, kita assess. Ya kan? Oh ini ternyata di titik ini. Oh ini operable. Maka kita laparotomi, kemudian langsung complete juga staging. Nah, ada juga ternyata dilihat ada mass-nya, tapi ovariumnya normal, tubannya normal. Tapi masih di peritoneum, bingung juga kan? Saya biasanya laparoskopi, biopsi, VC dulu. Oh, VC ini adenokarsinoma kemungkinan gitu ya. Saya assessment of operability-nya, operable, saya laparotomi, saya complete surgical staging. Sambil melihat organ-organ yang lain, kemungkinan primary yang lain. Terus kalau inoperable, ya sudah di biopsi aja, ditutup di kemo lagi. Hampir semuanya yang dilakukan itu ternyata adalah originnya dari ovarium atau tuba atau peritoneum. Walaupun tuba dan ovariumnya normal. Jadi CK7, CK20-nya pun menunjukkan dari peritoneum. Sel zero-nya susah menentukannya, Dok. Jadi karena peritoneum segitu luas, kita nggak tahu, tapi most likely adalah ovarium. Jadi kalau nggak mau laparotomi besar, bisa di laparoskopi, Dokter Irwin. Kalau nggak bisa ada laparoskopi, nggak apa-apa, di laparotomi eksplorasi. Ya, ya. Masih ada satu lagi pertanyaan yang mungkin jawabnya susah ya karena mesti pakai ada data yang mesti ditampilkan gitu ya. Apakah ada penelitian korelasi kadar tumor marker dengan morfologi USG? Bernuwun. Silakan, Dokter Hari, monggo. Baik, morfologi USG ini banyak sekali ya. Morfologi USG ini bisa kistik, bisa solid, bisa gambaran unilokular, multilokular, nah, ini banyak sekali ya. Dengan tumor marker. Tumor marker juga banyak sekali ya. Jadi Oh ya, saya yang coba mana gitu ya? asumsikan ya, saya coba Ya. asumsikan yang gynecologic related itu ada dua. Yang satu adalah CA125 dalam asumsi epithelial ovarian cancer. Yang kedua CA199 dalam asumsi mucinous type epithelial ovarian cancer. So far saya tidak bisa menemukan korelasi yang kappa rasionya tinggi. Kappa rasionya tinggi itu berarti ininya naik, morfologinya ini gitu ya. Terus ininya turun, morfologinya bukan yang ini. Sampai sekarang
belum nemu dok sejujurnya. Jadi mohon maaf, enggak ada menurut saya. Iya, iya. Makanya aku coba ini pertanyaannya, saya bisa luas kemana-mana tuh menjawab pertanyaan ini. Silakan Dokter Birama, mungkin ada Ya, konklusi atau boleh ada. dok. Ya, Jadi sebetulnya kalau pertanyaannya seperti itu memang sulit menjawabnya. Tapi kalau kita lihat secara gambaran besarnya, tumor marker itu tidak dibaca terpisah dari morfologi USG. Jadi sebetulnya justru USG morfologi itu dasar utamanya, kemudian tumor marker sebagai pelengkap. Yang kita bahas tadi, misalnya yang paling sederhana, RMI. RMI itu kan ya mengkorelasikan antara CA125 dengan temuan USG. Itu juga morfologi USG. Tapi ya tidak terpisah apakah bila temuan USG seperti ini CA125-nya pasti meningkat atau enggak. Tapi menjadi satu kesatuan, suatu model. IOTA juga sama. IOTA yang Adnex model itu kan CA125 jadi salah satu variabelnya. Dan tentu saja dengan morfologi USG-nya. Jadi apa namanya, bukan suatu penelitian yang bukan untuk terpisah tapi dibandingkan menjadi gitu ya. suatu model gitu dok. Jadi Ya, tapi kalau jawabannya apakah ada penelitian korelasi, ya ada, yaitu itu tadi kan tadi penelitian-penelitian yang mengkorelasikan antara tumor marker dan morfologi USG. Tapi yang paling relevan itu bukan sekedar korelasi dalam bentuk USG, tapi keduanya PA-nya digabungkan gitu dalam ya. suatu ya PA-nya, dan tentunya dari model prediksi keganasannya dok. Kan nanti ada model Ya, prediksi keganasan, nilainya berapa sih? Kalau antes itu ada probabilitasnya seperti apa? Itu yang kita gunakan. Harusnya seperti itu, dok. ya, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan kemudian dibandingkan antara kadar tumor marker dengan morfologi USG gitu ya. Kalau kadar tumor markernya begini, morfologinya ini, PA-nya gimana? Itu lebih penting gitu ya. Ya, ya, ya. Tidak terasa kurang 1 menit dan sudah tidak ada pertanyaan rasanya ya. Mungkin saya konklusikan untuk terakhir sebagai take home message gitu ya. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah ya mengestimasi tumor itu suatu keganasan atau jinak sehingga kita dengan leluasa melakukan tindakan operasi di tempat yang minim sarananya gitu ya. Itu perlu banyak panduan termasuk apa yang akan kita pakai dalam memprediksi itu alat apa gitu ya. Masing-masing punya kelemahan, kelemahan, keuntungan. Keuntungannya murah, simple misalnya gitu, tapi melesetnya juga jauh gitu ya. Ada yang lebih detail tapi aplikasi aja berbayar gitu ya. Silakan ada tegomeji di terakhir Dr. Birama sebelum kita tutup. Baik, Ya. mungkin dari saya dulu di era digital kayak gini ya, udah nggak ada batas ya. Jadi kita mau belajar sendiri, cost effectiveness mulai dari Sabang sampai Merauke selama ada internet sih mudah ya. Dua hal menurut saya dari apa namanya AI, terus sama banyak organisasi dunia yang menawarkan uh, tempat pelatihan seperti tadi IOTA. Kalau memang ingin mendalami axial tumor atau gynecology mass, IOTA itu bikin banyak. IOTA itu untuk ovarium, AYETA untuk endometrium dan sebagainya. Kalau menurut saya ingin mendalami low cost online dari jarak jauh bisa ya ikut grupnya IOTA aja. Makasih. Ya, ya. Sanggup Ayota cukup gitu ya. Dr. Birama silakan. Ya, ini Ya, saya nggak kalau disponsori loh ya. Saya nggak disponsori loh. ya udah, kalau dari saya, dari apa topik ini, yang bisa untuk praktek klinis, saran saya itu ya kan kita pasti memiliki USG di tempat praktek. Jadi gunakan simple rules, itu kan ada 10 fitur kecuali yang Doppler ya, itu paling nggak untuk screening awal. Kalau itu inkonklusif, tambahkan aja CA125 untuk menggunakan RMI. Dari situ paling nggak kita sudah punya pegangan, bukan untuk ini dioperasi kita atau enggak, tapi untuk amunisi konseling ke pasien. Kalau pasiennya ngotot minta dokter yang operasi, ya kerjakan dengan segala konsekuensi dan sebagainya. Seperti tadi yang disaran dokter Hari, kalau BPJS nggak bisa PA-nya jadi digowo, dimasukin apa tabung, dibawa ke Surabaya nanti, ya silakan. Atau di tapping dulu silakan. Tapi paling nggak IOTA Simple Rules sama RMI itu menurut saya sudah kombinasi yang cukup mudah bisa dikerjakan. Itu dok, terima kasih. Ya, ya, ya. Terima kasih Dr. Hari, Dr. Birama atas ilmu yang dibagikan. Semoga itu bermanfaat buat pasien-pasien kita gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua sejawat yang hadir, terutama Dr. Hari, Dr. Birama menyempatkan untuk berbagi.
Saya kembalikan lagi ke Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Dr. Wita, Dr. Hari, Dr. Birama sudah menyempatkan waktu memberikan berbagi ilmu, barokah ilmunya. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan. Dan jangan lupa sekali lagi selalu mengakses laman Keterangan Sehat hari ini jam 12 malam supaya mendapatkan SKB dari Kemenkes maksimal. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam Saya ulang. warahmatullahi wabarakatuh.